Setelah mengerti tentang kerangka pikirnya Women, Peace and Security, maka saya rasa penting untuk juga mengetahui bagaimana resolusi 1325 ini dipraktekkan atau dijalankan di tingkat nasional. Kalau teman-teman tahu, semua regulasi di tingkat internasional sudah pasti diterapkannya itu ya di tingkat nasional. Jadi sekencang apapun kita melakukan advokasi di tingkat internasional, akhirnya juga akan balik lagi ke negara kita masing-masing. Nah, di tingkat nasional inilah kemudian menjadi ranah penting, battle-nya nih. Kita semua sebagai aktivis, akademisi, apapun yang punya concern kepada Women, Peace and Security ya di sini. Tempat untuk bagaimana negara kita betul-betul membawa komitmen internasional ke dalam konteks Indonesia. Di tingkat dunia tentu saja tidak ada satu model implementasi tentang 1325. Tetapi sudah banyak dijalankan di banyak negara, bentuknya adalah National Action Plan. Atau Indonesia biasanya menyebutnya Rencana Aksi Nasional. Mengapa dalam bentuk National Action Plan? Karena ini dianggap sebuah institusionalisasi kerangka pikirnya Women, Peace and Security dalam bentuk yang terintegrasi dan itu dilakukan interseksional perspektifnya dan intersektoral karena ada banyak aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Baru-baru ini Februari 2023 Women's International League of Peace and Freedom mengeluarkan catatan bahwa saat ini ada 105 negara yang sudah menjalankan National Action Plan dari Women, Peace and Security. Indonesia tentu saja menjalankannya bagian dari komitmen negara. Tahun 2014 dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial atau biasa dikenal dengan RAN P3AKS. Kembali kepada National Action Plan, apakah semua negara menjalankan begitu mudah? Tidak. Butuh waktu bertahun-tahun. 105 itu adalah mulai tahun 2000 sampai sekarang. Sebelum itu sampai tahun 2015 perjalanannya sangat luar biasa sulit. Tahun 2013 tentu saja dalam momentum dunia mengeluarkan satu dokumen penting untuk mendorong agar implementasi National Action Plan tentu saja di resolusi 1325 di tingkat nasional betul-betul dijalankan dengan akuntabilitas yang tinggi. Maka Dewan atau Komite SIDO mengeluarkan GR30 atau Rekomendasi Umum nomor 30 terkait dengan perempuan dalam situasi konflik. Orang pasti bingung mikirnya, ini gimana sih ada resolusi 1325, ada GR30, ini hubungannya apa gitu ya. Teman-teman bisa baca dokumennya secara lengkap, tetapi saya ingin memberikan catatan-catatan di dalam GR30 atau General Recommendation 30-nya SIDO. Sulitnya nasional mengadopsi 1325, misalnya negara-negara seperti Pakistan tidak mudah. Karena di dalam konteks Women, Peace and Security ada persoalan sangat urgent adalah mendefinisikan kembali apa makna security. Dan itu harus dalam perspektifnya perempuan. Maka dari itu nggak semua negara mau. Karena apa? Ya karena kalau didefinisikan lagi persoalan security dari perspektifnya perempuan, tentu harus betul-betul melihat apa yang terjadi kepada perempuan. Dan aspek security perempuan itu lapisnya banyak banget. Termasuk persoalan perempuan harus bebas dari ancaman kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender. Nah, dalam konteks inilah ada banyak negara yang tidak mau komitmen. Karena dia pasti akan diminta oleh Komite SIDO untuk betul-betul mengecek bagaimana negara merespon persoalan kekerasan berbasis gender dan seksual dalam konteks konflik. Di GR30 ini yang paling penting tentu saja adalah
bahwa ini mekanisme di mana PBB ingin implementasi 1325 itu legally binding. Adalah mengikat secara legal buat negara-negara yang telah menandatangani konvensi SIDO tentu saja. Indonesia menandatangani dong. Adopsi SIDO ke Indonesia, teman-teman jangan lupa tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7. Dan itu adopsi tentu saja tidak full, ada sejumlah protokol yang enggak diadopsi, tetapi secara keseluruhan apa yang tercantum di dalam konvensi SIDO diadopsi oleh Indonesia. Hadirnya GR30 inilah menolong betul untuk implementasi resolusi 1325. Karena apa? Karena negara harus melaporkan kepada komite SIDO tentang implementasi SIDO, di dalamnya adalah implementasi GR30. Yang di dalam GR30 itu ada klausul bahwa implementasi GR30 itu adalah implementasi 1325. Jadi kalau ada negara yang protes bahwa 1325 itu tidak wajib, nah sekarang boleh dicek di GR30. Karena di GR30 itulah negara harus melaporkan. Indonesia melaporkan. Baru-baru ini Indonesia melaporkan tentang bagaimana implementasi Women, Peace and Security di tanah air melalui Komite SIDO yang dalam review SIDO terakhir Indonesia melaporkan salah satunya dengan implementasi RUN P3 AKS. Ada beberapa penting di dalam GR30 yang tidak boleh lupa. Yang pertama adalah bicara tentang diversitas perempuan. Kalau teman-teman baca dokumennya GR30, detail banget. Mereka membicarakan tentang perempuan korban GBV, perempuan korban trafficking, partisipasi perempuan, akses pada pendidikan, pekerjaan dan kesehatan, perempuan pengungsi, pencari suaka, displacement, perempuan yang stateless, nggak punya warga negara. Perempuan yang menikah dan hubungannya dengan keluarga, relasi perempuan dan dalam keluarganya. Ada persoalan penting lagi dibicarakan oleh GR30 dan ini belum terlalu sukses teman-teman. Bicara tentang security sector reform. Ada persoalan disarmament, demobilisasi dan reintegrasi yang juga sering tidak melibatkan perempuan atau tidak menggunakan perspektif perempuan maupun perspektif gender. Ada persoalan reformasi election atau reformasi pemilu yang juga masuk di dalam GR30. Tentu saja ini penting banget buat negara-negara yang baru saja menandatangani perjanjian damai, maka penting untuk dikawal bagaimana proses reform mereka melalui pemilu. Kenapa pemilu? Ya sistem demokrasi kita menggunakan pemilu dan itu adalah ruang yang paling demokratis yang bisa dimonitor oleh banyak pihak. Dan perempuan tentu saja penting untuk hadir di dalamnya. Access to justice buat korban tentu saja, dan tentu saja menghilangkan impunitas sangat penting dalam konteks agenda Women, Peace and Security. GR30 sebagai mekanisme akuntabilitas untuk implementasi 1325. Seperti tadi yang saya sampaikan, secara legal binding, maka negara akan ditagih implementasi resolusi 1325 oleh Komite SIDO. Dan di dalam GR30 inilah kita menemukan lebih detail daripada di dalam dokumen resolusi 1325 tentang monitoring dan reporting. Karena disitulah negara dituntun bagaimana melaporkan secara akuntabel dalam konteks implementasi 1325. Oleh karena itu, bagi negara yang tidak memiliki National Action Plan akan sulit untuk melaporkan kepada Komite SIDO karena bisa saja rencana terkait dengan penguatan Women, Peace and Security tidak terintegrasi secara baik.